Assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Panca Muhammad Yusuf. Pada video kali ini kita akan bahas tentang asah logika lagi. Oke, pada video kali ini berdasarkan pertanyaan dari salah satu teman kita ya, yang masuk ke DM Instagram kami. Intinya gini, saya dapat pertanyaan tentang materi bilangan prima, bagaimana menampilkan bilangan non-prima namun dia adalah ganjil. Jadi expect outputnya itu 1, 9, 15, 21, 25, 27, dan seterusnya. Gimana caranya menggunakan JavaScript ya? Oke, di sini sebelumnya kita kan udah pernah buat buat bilangan prima dengan JavaScript juga menggunakan algoritma bubble sort ya. Kalian bisa tonton dulu di situ. Di situ saya jelasin cukup jelas ya bagaimana cara kerja dari si bilangan primanya itu. Di sini kita nggak akan terlalu bahas dalam tentang bilangan primanya, tapi di sini mungkin kita akan coba flashback sedikit ya. Nanti alur kerjanya itu seperti apa, oke? Intinya di sini, teman-teman, ini saya mau kasih catatan dulu aja. Kalau flag sama dengan 0, ya, flag 0 itu berarti adalah bilangan prima. Tapi kalau flag 1, ya, ini bukan bilangan prima. Oke ya. Dan bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, ya, 13 dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Jadi 1 itu nggak termasuk bilangan prima. Karena syaratnya dari bilangan prima itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Jadi nggak bisa dibagi angka yang lainnya. Oke ya. Oke, sampai di sini kita sepakat untuk bilangan prima. Oke, di sini kita mungkin langsung aja ya. Kita akan langsung coba implementasiin aja gimana caranya. Oke. Yang pertama di sini seperti biasa kita akan memanfaatkan OOP-nya dari JavaScript ya. Oke. Di sini kita coba pakai const data sama dengan new prima. Ya, di sini kita pakai default input ya, pakai constructor nanti. Di sini kita coba inputnya 30. Kita konsol, oh jangan deh, jangan konsol dulu. Kita gini dulu aja ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan pakai ya constructor. Di sini constructornya itu kita kasih nama misalkan n aja deh. Ya. N itu jumlah input yang kita masukkan di bawah sini. Dan this n kita buat propertinya ya sama dengan n. Oke, sebelumnya di sini saya pengen buat properti ya. Di sini mungkin kita kasih namanya temporary ya. Kita buat array seperti ini ya. Oke, sampai di sini setup untuk dasar OOP-nya sudah selesai. Selanjutnya kita coba buat sebuah function baru ya, non prima deh namanya ya. Oke, di sini kita akan taruh logic dari non primanya. Cuman di sini mungkin kita akan coba bilangan prima dulu kali ya. Oke ya. Oke, yang pertama kita coba looping dari si n ya. Intinya di sini di let i-nya itu kita mulai dari angka 2. Kenapa 2? Karena bilangan prima itu kan mulai dari angka 2 ya. Jadi angka 1 itu nggak perlu. Oke, kita bikin i lebih kecil dari n ya, yang kita inputkan di constructor tadi, berarti kita i++. Oke ya. Dan di sini kita definisiin let flag itu sama dengan 0 ya. Defaultnya kita bikin 0 ya. Selanjutnya di bawah baru kita for lagi. Nah, for di sini fungsinya untuk pembagiannya ya. Apabila let j itu sama dengan 2 ya. Kita mulai dari angka 2. Kenapa dari angka 2? Karena nanti kan dia itu hanya bisa dibagi 1, kan kalau dibagi 1 pasti bisa ya. Makanya kita mulai dari angka 2. Oke, J lebih kecil dari 1, J++. Oh, sorry, bukan 1, I. Oke ya. Baru di sini kita kasih kondisi, di mana kondisinya ini gini. If apabila let J-nya itu, kok let J sih? I modulus 2 apabila sama dengan 0 hasilnya, berarti kan dia habis dibagi mod 2 ya. Berarti di sini ini flagnya kita set jadi 1. Kenapa 1? Karena kan kalau bisa dibagi 2 ya, contohnya bisa dibagi 2 itu kan berarti bukan ini ya, bukan bilangan prima ya. Karena bilangan prima itu hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Oke, ini kita langsung break aja. Oke, di bawahnya sini kita coba kasih kondisi if apabila itu i-nya lebih besar dari 1 ya, n flag-nya itu sama dengan 0, baru di sini kita push ke resultnya.
ya, this dot result, result temp. Oke, dot push, kita push i-nya. Oke ya. Baru di sini kita coba return dari datanya. Oke, di sini ya. Return this dot result, return lagi. Aduh. Temp ya. Ini kebiasaan yang bilangan prima nih. Ini soalnya saya sambil lihat codingan bilangan primanya ya, biar nggak lupa. Oke, di sini console info. Kita ambil dari data non prima ya. Oke. Kita coba jalanin dulu. Cara jalaninnya kalian pastikan sudah install Node.js ya. Jadi kalian bisa ketikkan node, nama filenya main.js. Oke, udah dapat nih bilangan primanya 2, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, ini bilangan prima. Oke. Nah, tapi kan di sini kita itu studi kasusnya adalah kita mengambil bilangan non primanya, baru kita tentuin ganjil genapnya. Oke ya. Berarti yang pertama yang harus kita lakuin adalah kita hapus kondisi yang i lebih besar dari 1. Kenapa? Karena kan kita emang pengen angka 1 itu masuk ya. Karena angka 1 itu kan bukan bilangan prima, tapi konsepnya itu ya mirip bilangan prima. Jadi 1 itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. Bener ya? Tapi masalahnya 1 itu bukan bilangan prima. Oke? Oke. Jadi nanti kita harus kasih kondisi khusus untuk bilangan angka 1-nya, sorry ya. Kita harus kasih khusus. Kondisi khusus nanti. Dan di sini flag-nya kita rubah jadi 1. Kenapa 1? Karena kan kalau 1 kan di sini ya, itu berarti dia nggak masuk ke bilangan prima. Berarti yang masuk ke kondisi ini adalah yang bukan bilangan prima. Maka dari itu ya flag-nya di sini kita set jadi 1. Coba kita running lagi, jalanin. Nah, udah dapat nih hasilnya 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Ini bukan bilangan prima ya, teman-teman. Contoh nih, bilangan 4. Angka 4 itu kan bisa dibagi 1, 2, dan 4 kan. Berarti kan bukan bilangan prima, oke ya. Dan begitupun yang lain ya, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu bukan bilangan prima. Oke, tapi permasalahan gini. Angka 1 kan bukan bilangan prima, tapi nggak masuk ya ke sini. Nah, berarti di sini kita coba kasih akalin ya. Oh, ini jangan gini deh nulisnya. Kita lebih persingkat gini aja ya. Nah, ini sama aja, karena kan cuma 1 baris. Jadinya biar lebih clean aja. Oke, di sini kita kasih kondisi, seperti yang saya bilang tadi ya. If, apabila i-nya itu sama dengan angkanya 1 ya, baru kita bikin flag-nya sama dengan 1. Kayak gini ya. Nah, sekarang kita coba jalanin lagi. Oke, belum masuk ya. Oke, coba kita, kita save, coba kita jalanin ulang. Oke, belum masuk. Kenapa belum masuk? Karena di atas sini, let i sama dengan 2. Ya, sedangkan kita itu harusnya mulai dari angka 1. Jadi kalau kita refresh lagi baru muncul ya angka 1-nya. Oke, sama di sini paham ya? Oke, cuman biar kelihatan lebih mudah dibaca ya. Di sini mungkin kita coba rubah ya returnnya, jangan kayak gini deh. Kita pakai backtick ya, ES6. Ya, di sini kita ketikkannya bukan bilangan prima. Oke, kita pakai $, buka kurung siku ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita refresh, oke, ini muncul ya, bukan bilangan prima. 1, 4, 6, dan sampai habis, sampai angka 28 ya. Karena kita inputnya 30 di sini. Oke, selanjutnya, kita akan coba tentuin nih, gimana caranya nentuin ganjil dan genap. Oke ya, di sini kita coba buat function namanya ganjil. Dan di sini kita buat function namanya genap. Oke, sebelumnya logikanya adalah untuk menentukan ganjil dan genap itu kan cuman simpel ya. Kita bagi kita modulus 2. Kalau hasilnya 0 itu berarti masuk ke bilangan genap. Kalau hasilnya 1 berarti dia bukan bilangan genap. Oke ya. Jadi cukup mudah nih untuk menentukan ganjil dan genap itu seperti apa. Nah, berarti kan di sini functionnya mirip-mirip nih. Bedanya di hasil dari pembagian si modulusnya aja, 0 atau 1 kan. Berarti kita bisa lebih persingkat lagi ya. Jadi functionnya itu kita simpan di handle function deh. Handle bilangan deh namanya. Ya. Kenapa dipisah gini ya? Biar lebih ringkas aja ya daripada kita nulisin ganjil dan genapnya functionnya 2 kali di dalam sini ya. Sama aja kan padahal kan. Maka dari itu kita bisa persingkat menggunakan handle bilangan ini. Oke ya. Caranya gimana? Caranya yang pertama kita coba buat ini deh, buat properti baru. Misalkan nama propertinya itu bilangan
ganjil dan bilangan genap. Gini ya. Oke. Sampai di sini sudah oke, berarti masuk ke handle bilangan. Nah, kan sebelumnya di sini itu kita push ya. Kita push ke temporary, ke temp-nya sini, properti yang temp. Oke, berarti di sini kita sudah dapat hasilnya yang kita simpan ke variabel ke properti temp tadi. Berarti di sini kita cukup for each aja. This.temp.for each. Oke ya, sampai di sini. Oke. Di sini kita pakai arrow function ya, yang terbaru dari JS ya, ES6 ya. Dan di sini kita kasih parameter namanya item ya. Item ini yang untuk menangkap si ininya nanti hasil loopingnya ya. Oke, di sini kita kasih kondisi if apabila si itemnya modulus 2 sama dengan file ini dari mana? Nanti kita coba inputkan argumen di sini, file sama data deh. Oke ya. Fungsinya untuk apa? Kita coba baca ya. Oke, yang pertama file ini fungsinya untuk nentuin di sini kalau misalkan 0 itu genap, 1 itu ganjil. Oke ya, setuju ya. File di sini. Nah, data itu nanti kita pakai buat di sini. Data.push. Oke. Item. Oke, jadi sini datanya nanti kita input ini. Dia itu pakai properti yang mana? Bilangan ganjil atau bilangan genap? Nanti kita push ke properti yang itu. Oke ya, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Kalau belum paham nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, selanjutnya kita buat coba return. Ya, biar returnnya lebih menarik, kita kasih ini aja deh, tulisan. Bilangan ganjil genap, berarti kita harus buat variabel baru nih sebelum itu. Di sini coba kita kasih const type. Ya, sama dengan kita buat ini ya, if yang di dalam variabel itu satu baris. Apabila filenya ya, value yang kita terima di sini itu sama dengan 0 ya, berarti dia genap. Kalau enggak, berarti dia ganjil ya. Oke. Ini buat nentuin ini aja, ini nama bilangannya apa, ganjil atau genap. Oke, di sini berarti kita bisa input gini ya. Oke, berarti di sini kita masukin file. File deh. Type. Oke ya. Dan di sini kita sama dengan, berarti di sini kita return si datanya. Data si propertinya. Propertinya tadi kan bilangan ganjil atau genap di sini ya. Ya, datanya. Data yang argumen kita input tadi bilang ganjil atau genap, berarti di sini kita return aja datanya. Oke ya. Berarti nanti data yang masuk ke sini itu murni ganjil atau genap sesuai dengan function yang kita buat di sini ya, ganjil atau genap. Oke, berarti sekarang kita coba masuk ke bilangan ganjil dulu deh. Cara pakainya gimana nih? Kita tinggal return ya, this.handle bilangan. Oke, berarti di sini kan pertama kita punya dua argumen nih, file sama data. Ganjil itu kan berarti hasil modulus dari duanya itu selalu 1 ya. Berarti kita masukin angka 1 di situ, dan di sini kita ketikkan this.bilangan ganjil. Jadi properti yang ini kita input di sini. Oke ya. Dan selanjutnya untuk genap ini sama aja. Ini kita ketik aja deh. Return this.handle bilangan. Oke, kita masukin angka 0 di sini karena kan genap ya. This bilangan genap. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi konsepnya gini, kita ulang lagi ya. Kalau dia menerima inputan 1 ya di filenya ini, berarti kan item modulus 2 sama dengan 1. Berarti dia bilangan ganjil ya. Apabila dia ganjil, kita inputin dari si ininya. Ambil propertinya, bilangan ganjil yang di atas tadi, kita kirim ke argumen di sini ya, data, baru datanya kita push ya. Kita push ke si variabel si bilangan ganjilnya. Kalau dia function genap, kita inputin angka 0 di sini kan. Item modulus 2 kan berarti sama dengan 0 kan hasilnya. Oke, datanya ini dari bilangan genap sini, this bilangan genap. Berarti kita push ke bilangan genap si item ya. Oke, item yang di sini. Oke ya, sampai di sini paham. Baru di sini kita coba return. Nah, returnnya di sini kita ketikin bilangan. Type-nya apa? Type-nya itu tergantung di sini. Kalau 0 dia genap, kalau 1 berarti diganjil ya. Else-nya ganjil. Oke ya, baru di sini kita tampung ke sini, kita return.
Selanjutnya di sini kita tinggal console info aja. Console.info. Di sini data, kita jalanin yang ganjil dulu, misalkan ya. Baru di bawahnya genap. Oke, genap ya. Kalau kita save ya, harusnya ini udah nggak ada error ya. Oke, coba kita cek lagi pelan-pelan. Oke, non prima, handle bilangan, ganjil genap. Oke ya. Berarti kita tinggal jalanin aja, not main.js. Oke, jalan ya. Bukan bilangan prima, itu 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya sampai angka 28 ya. Kalau untuk bilangan ganjil kok 1 nih? Kenapa 1 nih? Ada yang tahu kenapa? Coba kita cek nanti ya. Bilangan genap 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bener ya? Berarti kita ada kesalahan di bilangan ganjilnya. Kenapa nih? Outputnya itu cuma 1 aja. Karena ternyata di bukan bilangan prima ini dia genap semua ya. Oke, berarti ada salah di atas nih. Apabila I modulus 2, sorry ini bukan modulus 2 tapi modulus J. Ya kalau 2 mah genap semua ya. Oke. Oke, coba kita jalanin not main.js. Nah, oke, udah muncul nih bukan bilangan prima 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 dan seterusnya. Oke, berarti untuk bukan bilangan prima sudah benar. Bilangan ganjilnya berarti kan 1, 9, oke 15, oke 21, 25, 27 ya benar. Untuk bilangan genapnya ini 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, berarti udah bener nih logika kita. Tadi kita ada kesalahan di sini ya, harusnya I modulus J, bukan I modulus 2, itu salah ya. Oke, berarti udah selesai codingan kita ya. Berarti ini logikanya seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Untuk bilangan non prima, ini kita coba recap lagi ya. Pertama kita for ya, for ini kita ambil dari this n ya, panjangnya itu berapa. Jadi ini ngelooping si panjangnya. Lalu kita flag 0 ya. Dan di sini kita kasih kondisi nih, karena kan 1 itu dia hanya bisa dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. Berarti dia masuk ke syarat bilangan prima, sedangkan 1 itu bukan bilangan prima ya. Jadi kita kasih kondisi aja, kita paksa. Apabila I-nya itu 1, berarti kita deklarasikan flag-nya itu 1. Jadi nanti dia bakal otomatis ke push ya, ke temporary. Oke, selanjutnya di for-nya ini baru nih kita coba bikin looping untuk bilangan, untuk pembaginya. Ya, jadi di sini kita mulai dari 2 ya, karena kan 1 nggak mungkin lah. Ya, mulai dari 2, apabila J-nya itu lebih kecil dari I ya, kita J++. Nah, baru di sini kita kasih kondisi nih, ini yang kita salah tadi ya. Berarti kan tinggal I-nya itu kalau kita modulus J itu sama dengan 0. Misalkan asumsinya nih, dia lagi looping keempat di sini. Lalu di sini kita J2. Berarti kan I modulus J kan berarti 0 nih. Berarti flag-nya itu kita set jadi 1. Berarti 4 itu bukan bilangan prima. Oke ya. Jadi kalau yang masuk ke sini berarti dia bukan bilangan prima. Oke. Selanjutnya baru di sini kita coba kasih kondisi lagi flag sama dengan 1 ya. Apabila flag-nya 1 yang di sini ya, hasil dari sini, maka kita langsung push aja ke temporary. Berarti si bilangan itu bukan bilangan prima. Oke ya. Baru di sini kita return bukan bilangan prima. Oke. Temporary-nya ya. Selanjutnya kita bikin handle bilangan, di mana handle bilangan ini ada 2 argumen ya, file dan data. File dan data itu dari sini, oke ya. Oke, pertama di sini kita for each dulu dari temporary-nya. Ya, lalu di sini kita buat argumen item, di mana item ini itu adalah menampung data dari si looping dari for each ini. Oke, kita tampung di item di sini. Lalu kita buat kondisi nih, if apabila si item yang modulus 2 itu kondisinya file ya. Contoh di sini. Di sini kan angkanya 1. Berarti kan ganjil. Ya, apabila item modulus 2 itu sama dengan 1, berarti di sini kita push nih. Data ini apa? Data ini dari dis bilangan ganjil, dari properti bilangan ganjil. Berarti dis bilangan ganjil kita push si itemnya. Oke ya. Begitupun juga dengan genap. Kalau genap, filenya ini kan 0 ya dari sini. Berarti 0. Ya, item modulus 2 itu sama dengan 0, berarti dis bilangan genap kita push ya ke item. Oke ya. Dan di sini kita return bilangan. Nah, type-nya ini kita cuman buat nentuin aja. Type-nya itu genap atau ganjil. Kalau 0 genap berarti kalau else-nya ganjil. Oke ya. Lalu kita return datanya juga. Oke, baru di sini kita jalanin console log data ganjil, data genap, dan hasilnya yang seperti teman-teman lihat tadi ya.
Oke, kurang lebih itu untuk logika dari ganjil genap bukan bilangan prima ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kalian pelajari ya. Terutama saya juga biar kita bisa sama-sama belajar untuk menerapkan si algoritma ini ya. Oke, bagi kalian yang punya pertanyaan mungkin kayak yang sebelumnya ya, kayak teman kita yang nanya lewat DM Instagram, silakan aja kalian boleh komentar di bawah ya. Atau kalian mau DM ke Instagram kami juga silakan. Siapa tahu dari pertanyaan kalian ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Oke ya, begitu penjelasan untuk ganjil genap bukan bilangan prima.